Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Qohar Azazi dari Madrasah Sanawiyah Nurul Islam Kota Sukabumi, salah satu peserta dari kegiatan peningkatan kompetensi guru dan kepala madrasah jenjang madrasah ibtidaiyah dan juga jenjang madrasah sanawiyah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk melengkapi berbagai aktivitas tugas. Insyaallah hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat semuanya atas apa-apa materi yang telah disampaikan oleh para narasumber dalam satu video singkat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Artinya, setiap orang berhak menerimanya. Pendidikan itu sampai selayak-layaknya. Bahkan pemerintah sudah membuat satu komitmen bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak mengenyam pendidikan minimalnya 9 sampai 12 tahun. Maka oleh sebab itu, jadikanlah pendidikan ini sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dan sejauh mana negara ini akan maju dan berkembang. Karena pendidikan adalah ruh dari negara. Akan tetapi pada zaman sekarang yang begitu luar biasa, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sumber daya manusia. Maka oleh sebab itu, wabil khusus iwafilah semuanya yang hari ini Allah takdirkan menjadi penyeru-penyeru kebaikan lewat menjadi guru, dosen, apapun itu. Yuk, mari sama-sama kita terus memantaskan diri kita untuk memiliki profesionalitas, menjadi sumber daya manusia yang senantiasa bisa memberikan hal-hal kebaikan dengan 4 faktor. Yang pertama adalah berintegritas, yang kedua memiliki inovasi, dan yang ketiga selalu bertanggung jawab atas apa-apa yang telah diamanahi, dan yang ketiga menjadi suri tauladan yang baik dimanapun berada. Dan insya Allah itu semua bisa terbangun lewat bagaimana caranya kita menerapkan 3 pilar agama. Yang pertama adalah akidah, yang harus senantiasa tertanam dalam diri kita bagaimana mengesahkan Allah. Yang kedua adalah syariah, bagaimana kita bisa berlaku adil dalam memutuskan sesuatu hal apapun. Dan yang ketiga, kita tidak bisa terlepas daripada ihsan, yaitu akhlakul karimah. Dan kita sadar di momentum zaman hari ini tidak sedikit pergeseran moral di dunia pendidikan. Tidak sedikit mungkin sisa-siswi yang kita temui di lapangan banyak yang bergeser. Maka tancapkanlah nilai dasar agama dengan 3 pilar dan dengan poin-poin yang lainnya. Bisa bernilaikan amal yang dimana diawali daripada niat yang terbaik. Dan kita yakini amanah menjadi seorang penyuruh kebaikan ataupun guru, dosen, jadikanlah itu sebagai ladang ibadah jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah eksistensi bahwa kewajiban belajar itu adalah sepanjang hayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Inilah yang menjadi dasar pendidikan sepanjang hayat yang terkandung dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Bahkan kita pun sering mendengar hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang masyhur yang sering kita dengar adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa kewajiban menuntut ilmu itu adalah
untuk orang-orang Muslim. Bahkan tidak sedikit juga para ulama mengatakan, para pepatah Arab yang sering kita dengar, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu kewajiban dari mulai kita dibuai orang tua sampai kelak nanti kita masuk liang lahat. Maka oleh sebab itu berbahagialah wahai sahabat-sahabatku, keluargaku, yang dimana hari ini Allah telah memberikan amanah yang besar kepada kita untuk menjadi seorang penyeru kebaikan. Dan ingatlah, pendidikan itu tidak terlepas daripada 4 faktor yang menunjang bagaimana pendidikan ini bisa berhasil. Faktor yang pertama adalah sekolah, di mana di dalamnya ada guru-guru. Yang kedua adalah pelanggan primer, di mana di dalamnya ada siswa dan siswi. Yang ketiga adalah pelanggan sekunder, yaitu peran di mana orang tua berada. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu pelanggan tersier, yaitu masyarakat. Dan ini semua menjadi pendorong sejauh mana pendidikan itu berkualitas ataupun tidak. Bahkan yang paling lebih menunjang bagaimana caranya pendidikan ini bisa berkembang, bisa maju, bisa dirasakan kemanfaatannya dengan 4 lingkungan yang harus senantiasa menjadi objek utama dalam dunia pendidikan. Yang pertama, lingkungan rumah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dan yang keempat adalah media sosial dan digital. Maka kita sering ingat, di zaman sekarang kita tidak bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya kita. Bahkan sabda Rasulullah SAW, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Maka di era digital ini, makanya yuk kita hadir sebagai pendidikan yang senantiasa bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Di madrasah wabil khusus sering digemorkan dengan madrasah digital. Lewat masalah digital lah yuk, mari sama-sama kita sentuh anak-anak kita, mari sentuh siswa-siswi kita untuk senantiasa tidak pernah keluar daripada rel koridornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti baginda Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semuanya, di mana caranya membentuk kader-kader yang terbaik adalah diawali dengan membangun kesadaran akan keimanan kepada Allah, dengan sering kita dengar dengan sebutan kecerdasan spiritual, yaitu HQ. Setelah itu menggerakkan nurani kecerdasan hatinya, yaitu dengan emotional quotient. Bahkan selebihnya daripada itu, mencerdaskan pikiran, kecerdasan intelektual, yaitu dengan EQ-nya. Dan dilengkapi bagaimana agar manusia itu mampu menjadi survive, yaitu ketangguhan dengan IQ. Maka sebagai penutup video singkat ini, bagaimana caranya kita menjadi seorang kompetensi guru yang hebat seperti yang diajarkan oleh Imam An-Nahlawi dalam salah satu kitabnya. Ada 9 kriteria menjadi guru yang berkompetensi. Yang pertama, memiliki visi misi al-baniyah. Yang kedua, memiliki rasa dan jiwa ikhlas. Yang ketiga, memiliki super duper kesabaran dan selalu memiliki rasa harus benar. Dan yang kelima, selalu menambah ilmu dan keterampilan, mampu mengontrol peserta didiknya, dan mampu memahami psikologi peserta didiknya. Dan yang terakhir, mampu mengantisipasi dari apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka untuk menutup itu semuanya, berperilaku adillah untuk siapapun, karena adil
menjadikan salah satu faktor utama bagaimana pendidikan hari ini hadir bisa dirasakan kemanfaatan oleh semua peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.